Dia hidup di bawah hukum Taurat, mati artinya ada dosa. Abraham, bapak segala bangsa, mati tidak bisa ke surga. Yesuslah yang menebus dari dalam alam maut. Dengan apa mereka ke surga? Itulah hebatnya Bible. Diceritakan bahwa Samuel belum ke surga, padahal dia suci. Dia tertawan di dalam alam maut. Ketika dipanggil oleh Raja Saul, oleh tukang tenung wanita itu, peramal wanita, dia melihat katanya cahaya suci muncul dari dalam tanah. Sesuci apapun dia tetap masih tertawan di alam maut. Tak ada yang ke surga. Mereka ke surga setelah Yesus turun dalam kerajaan maut mengalahkan si iblis, sehingga ada jalan menuju surga. Sudah. Kalaupun ada ucapan Paulus mengatakan itu sampah, sama saya juga sampah. Kalau orang sudah bisa melaksanakan Galatia 5 ayat 22-23, apakah hukum Taurat masih diperlukan? Tidak diperlukan. Apakah hukum kasih masih diperlukan? Masih. Kenapa? Karena 9 buah roh itu adalah merujuk kepada kasih. Dia tidak merujuk kepada hukum Taurat itu. Dia hanya berbicara tentang kasih dan kasih. Tapi siapa yang sanggup melaksanakan itu? Enggak ada satu manusia pun. Ya, makanya saya katakan orang yang tidak mengenal kasih ini bagaimana? Tidak akan ke surga, karena mereka tidak sanggup melakukan 9 hukum Taurat, buah-buah roh. Apakah Paulus meniadakan hukum Taurat? Tidak, karena konteks dia berbicara mengenai sampah itu sudah jelas. Hukum Taurat hanya membuat kita mengerti atau mengenal akan dosa. Dengan apa kita diselamatkan? Hukum Taurat tidak bisa membawa kita ke surga, karena tidak ada jalan di situ, jalan keluar terhadap dosa. Hukum Musa, mencuri potong tangan, ada nggak jalan keluar? Nggak ada nego-nego, nggak ada, potong langsung. Membunuh dibunuh, nggak ada jalan keluar. Tapi Matius 5 mengatakan apa? Jikalau engkau dulu kamu mendengar berzina, memandang pun sekarang udah berzina kan? Dulu gigi ganti gigi, nyawa ganti nyawa. Sekarang aku berkata, kasihilah musuh. Ya. Nah ini. Jadi Wafi, kalian tidak punya jalan menuju surga. Tertutup jalan kalian menuju surga. Nggak ada. Karena bukti nggak ada. Fakta di dalam Quran pun tak ada. Lantas dengan apa kalian menuju surga? Tobat. Adam saja yang tobatnya diterima, diusir dari surga. Tidak boleh kau di surga ini, kata Tuhan. Pergi. Maka keluarlah Adam. Setelah dia keluar, baca surat 7 ayat 25. Di bumi itu kamu lahir, di bumi kamu mati. Sudah ditambahi kata mati. Sudah bertambah Tuhan mengenai kematian. Dan di bumi kamu dibangkitkan. Karena iblis mengatakan, beri aku tangguh sampai mereka dibangkitkan. Maka Tuhan mengucap ucapan iblis, kalau ada kebangkitan pasti ada kematian. Dihukumlah manusia itu mati. Sebelumnya manusia mati, enggak mati. Mana ada jalan kematian di dalam surga? Baca aja Al-Quran. Makanlah kamu seluruh tanaman ini, mereka hiduplah kamu di sini, beranak cuculah di sini katanya. Mana bisa di surga ada kematian? Terima kasih, silakan. Oke, tadi Mas Rudi Yohanes mengatakan kalau Galatia 5 itu sudah dilakukan, maka tidak membutuhkan hukum Taurat lagi. Konteksnya seperti itu. Nah, padahal pertanyaan saya kan begini. Yesus itu mempertahankan hukum Taurat. Adanya Yesus itu menggenapi hukum Taurat, bukan meniadakannya. Sedangkan Paulus mengatakan hukum Taurat itu sampah. Nah, itu kan sangat bertentangan sekali. Coba kita buka di dalam Matius 5 nomor 17. Janganlah, ini perkataan Yesus sendiri ya. Janganlah kamu menyangka bahwa aku datang untuk meniadakan hukum Taurat dan kitab para nabi. Adanya Yesus ke dunia, Nabi Isa ke dunia, bukan menghapus ajaran para nabi, bukan menghapus ajaran Taurat, bukan membatalkan perkara-perkara yang tertulis di dalam Taurat. Aku datang bukan untuk meniadakannya, kata dia, melainkan untuk menggenapinya. Karena aku berkata kepadamu, sesungguhnya selama belum lenyap langit dan bumi ini, satu iota atau satu titik pun tidak akan ditiadakan dari hukum Taurat. Ingat,
selama dunia ini masih ada, kata Yesus, selama dunia ini masih tegak, belum hari kiamat, maka tidak boleh menghapus hukum Taurat setitik pun. Kata siapa? Kata Yesus, kata Tuhan Anda sendiri. Nah, sedangkan dengan mudahnya Paulus yang baru datang kemudian, yang sejarahnya tidak diketahui bahwa dia pernah bertemu dengan Yesus atau tidak, dia pernah belajar langsung kepada Yesus atau tidak, dia mengaku-ngaku dirinya mendapatkan ilham dari Yesus, dengan mudahnya dia mengatakan kalau hukum Taurat itu adalah sampah. Nah, ini sangat bertentangan sekali. Berarti Mas Rudi membela Paulus daripada Tuhannya, daripada Yesus Kristus. Padahal kata Yesus dengan tegas mengatakan, perlu digarismiringi, bahwa selama dunia ini masih tegak, tidak boleh membuang, menghapus, menghancurkan hukum-hukum Taurat. Karena datangnya Yesus bukan merusak kitab para nabi, bukan menghapus hukum Taurat, tapi menggenapinya, menyempurnakannya. Begitu saudara. Nah, kemudian Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam berkali-kali dikatakan di dalam Al-Quran, musaddiqan lima baina yadayhi minat Taurati wal Injil. Adanya Nabi Muhammad itu membenarkan ajaran-ajaran sebelumnya, maka tidak asing ketika ada di dalam Islam ajaran-ajaran yang diteruskan dari ajaran terdahulu. Contohnya, jadi antara Yesus dengan Nabi Muhammad ini selaras, sama-sama menjaga ajaran para nabi terdahulu. Contoh seperti sunat. Seperti sunat contohnya. Ajaran itu diabadikan di dalam Al-Quran. Di dalam surah An-Nahl ayat 123, saudara, secara tegas Allah mengatakan, inna auhayna ilaika anittabi' millata Ibrahim hanifa. Telah kami wahyukan kepadamu Muhammad untuk mengikuti agama Abraham, agama Nabi Ibrahim alaihissalam. Agama yang bagaimana? Yang hanif, yang lurus, yang tidak bengkok. Dilengkapi dengan surah Al-Baqarah ayat 124, wa idzibtala Ibrahim rabbuhu bikalimatin fa'atammahun. Ketika Nabi Ibrahim diberikan beberapa perintah oleh Allah, maka dia langsung menyempurnakannya. Apa salah satu perintahnya? Al-khitan, sunat. Nah, Yesus juga seperti itu, makanya Yesus juga bersunat. Ajaran-ajaran para nabi sejak terdahulu itu dijaga dari masa ke masa. Agar apa? Agar selaras, itu menunjukkan bahwa para nabi semuanya memiliki satu konsep keselamatan. Apa itu? Wala yusyrik bi ibadati rabbihi ahada. Tidak menyekutukan Allah, tidak mensyirikan Allah, dan bertauhid hanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau Yesus saja tidak berani merusak hukum-hukum kitab terdahulu, kok ternyata Paulus mengatakan hukum sampah? Loh, lalu bagaimana dengan perkataan iblis? Ketika iblis mengatakan anzirni ila yaumi yub'atsun, itu bukan Allah membenarkan perkataan iblis, bukan Mas Rudi. Itu iblis berdoa, makanya menggunakan fiil amar, bermakna doa. Anzirni ila yaumi yub'atsun, berikan aku keteguhan hidup sampai hari kiamat ya Allah. Innaka minal mundzirin, kata Allah, ya kamu akan hidup. Ketika iblis berdoa kepada Allah, lalu Allah mengijabahkannya, mengabulkannya. Bukan sedang membenarkan perkataan iblis. Tidak bisa dipahami seperti itu. Justru di dalam Bible, di dalam 1 Korintus 5 ayat ke-5, bahwa syarat keselamatan, rohnya harus dipasrahkan kepada iblis agar diselamatkan pada hari Tuhan. Justru Yesus masih butuh iblis untuk menyelamatkan roh manusia pada hari Tuhan kelak. Karena syaratnya dalam 1 Korintus 5 ayat 5, nyawanya, rohnya harus diremukkan, diserahkan kepada iblis. Harus ya, kalimatnya harus diberikan kepada iblis agar nanti diselamatkan pada hari Tuhan. Berarti lebih hebat iblis daripada Yesus sesuai 1 Korintus 5 ayat 5. Sekian, terima kasih. Oke. Ya, ini makin seru, makin malam ya. Ya, bentar. Ya. Terima kasih Mas Waifi. Bahwa saya mencatat ada beberapa Yesus menggenapi hukum Taurat, bukan meniadakan. Memang betul. Yesus tidak pernah meniadakan hukum Taurat. Maka ajaran Yesus itu diambil oleh Rasul Paulus. Apakah Rasul Paulus meniadakan hukum Taurat? Tidak ada juga itu.
Bahkan di ayat yang Mas Wafi bilang tadi, apa nih? Filipi 3 saya bacakan. Akhirnya saudara-saudaraku bersukacita dalam Tuhan. Menuliskan hal ini lagi kepadamu tidak berat bagiku dan memberi kepastian kepadamu. Hati-hati terhadap anjing-anjing, hati-hatilah terhadap pekerja-pekerja yang jahat, hati-hatilah terhadap penyunat-nyunat palsu. Karena kitalah orang bersunat yang beribadah oleh Roh Allah dan bermegah dalam Kristus Yesus dan tidak menaruh percaya pada hal-hal lahiriah. Sekalipun aku juga ada alasan untuk menaruh percaya pada hal-hal lahiriah, langsung aku baca 5. Ya. Disunat pada hari ke-8. Paulus disunat loh, gak pernah meniadakan sunat. Dari bangsa Israel, dari suku Benjamin, orang Ibrani asli. Tentang pendirian terhadap hukum Taurat, aku orang Farisi. Tentang kegiatan aku penganiaya jemaat, tentang kebenaran dan mentaati hukum Taurat, aku tidak bercacat. Paulus tidak pernah mengatakan itu sampah, dia melaksanakan dan tidak pernah bercacat. Tetapi apa yang dahulu merupakan keuntungan bagiku, sekarang kuanggap rugi karena Kristus. Ya benar dong. Kenapa aku katakan benar? Hukum Taurat membuat kita tahu akan dosa. Ketika kita tahu akan dosa, ada nggak jalan keluar terhadap dosa di hukum Taurat? Nggak ada. Nggak ada jalan keluar. Karena 10 Commandment, 10 perintah Tuhan, tidak ada di situ menceritakan tentang jalan keluar terhadap dosa. Nggak ada. Jangan. Begitu kau lakukan, kau berdosa. Titik. Ada nggak jalan keluar? Nggak ada. Tetapi setelah Yesus datang apa? Ada pertobatan. Nah ini. Maka Paulus mengatakan apa? Malah segala sesuatu kuanggap rugi karena pengenalan akan Kristus Yesus Tuanku lebih mulia daripada semuanya. Oleh karena dialah aku telah melepaskan semuanya itu dan menganggapnya sampah. Ya, supaya aku memperoleh Kristus. Dia taat melakukan hukum Taurat. Bukan dibilang nggak taat. Justru ketaatannya itu dia sadar dengan apa dia mau menuju surga, nggak ada. Nggak ada jalan. Tetapi hebatnya Bible, ditunjukkanlah 3 orang yang sudah masuk surga. Yang pertama adalah Henok. Henok tidak hidup di bawah hukum Taurat. Dia menuju surga. Artinya orang yang tidak hidup di bawah hukum Taurat sudah ada yang ke surga. Orang yang meniadakan hukum Taurat sudah ke surga. Henok tidak kenal. Orang yang tidak kenal hukum Taurat sudah ke surga. Baru yang kedua, Elia. Orang yang jelas-jelas hidup di bawah hukum Taurat. Dia juga sudah ke surga. Jadi nggak ada masalah. Ya. Baru yang ketiga, orang yang disalib di sebelah kanan Yesus. Dia juga ke surga. Jadi bukan hanya cuman Elia lah yang masuk surga di bawah hukum Taurat. Dan dia tidak melakukan dosa, maka bisa ke surga. Henok nggak kenal hukum Taurat. Itulah sebabnya Rasul Paulus mengatakan apa? Baik orang yang bersunat, jikalau ada satu Tuhan yang sama, baik orang bersunat maupun orang yang tidak bersunat, semuanya diselamatkan oleh iman. Orang yang tidak bersunat selamat ke surga. Henok, tidak ada ayat yang menceritakan Henok sunat ke surga dia. Elia, orang yang bersunat. Nah, dari 2 ini saja, satu bersunat, satu tidak bersunat, ada nggak pengaruh sunat dengan menuju surga? Enggak ada. Jadi pahami dulu itu. Kemudian saya tertarik dengan kalian bicara sunat. Masih berani enggak Pak Wafi ini bicara sunat? Ya. Ini dulu saya tantangkan sama Moko Ginta. Jikalau kau bisa tunjukkan satu ayat, detik di mana kau tunjukkan, sekarang saya menjadi mu'alaf, saya bilang. Masih ada dulu videonya, tapi entah ada dihapus atau belum. Kenapa saya berani mengatakan itu? Karena 15 nabi Islam tidak mengenal sunat lahiriah, tetapi sejak dalam rahim katanya sudah disunat. Wafi mengatakan Yesus disunat umur 8 hari. Mana ada? Kalau kau bicara Isa, nabimu, Isa nggak pernah disunat umur 8 hari. Membaca saja literasi Islam. Nabi Muhammad tidak pernah disunat umur 8 hari. Baca aja literasi Islam. Nuh nggak pernah disunat, baca aja literasi Islam. Semua disunat di dalam kandungan. Berarti kalian tidak paham definisi sunat. Definisi sunat, dia harus lahir umur 8 hari, artinya sudah oe-oe,
dilihat barangnya itu masih utuh. Kemudian dipotonglah ujung kulupnya. Harus dipotong, yang memotong siapa? Manusia. Musa juga tidak bersunat. Karena dia waktu bayi sudah dihanyutkan, tidak sempat menyunat-nyunat. Mereka takut bersembunyi. Memang katanya umur 2 bulan dihanyutkan. Jadi tidak ada kalian hukum sunat, kalian nggak tahu aku dari mana. Dan anehnya hukum sunat tidak masuk dalam 5 rukun Islam. Kalau memang kalian meyakini itu, harusnya masuk dong, karena penting. Tapi kan tidak penting bagi kalian. Karena jelas di dalam ayat itu, ikutlah mila Ibrahim. Kalau memang kalian yakini Ibrahim sunat, kenapa nggak masuk dalam 5 rukun Islam? Itu kan penting sekali sunat itu. Dan dasarnya Ibrahim disunat dari mana? Hadis, bukan Al-Quran. Dan di hadis dibilang apa? Umurnya kalau nggak salah 90-an tahun. Dan disunat pakai kapak katanya. Dari mana Nabi Muhammad tahu? Karena tidak satu pun catatan sejarah dunia yang menjelaskan kalau Ibrahim adalah Abraham, disunat umur 90 tahun, tidak ada catatan sejarah dunia. Bahkan catatan di Yahudi pun tidak ada mengatakan umur 90 tahun. Dan tidak ada catatan juga pakai apa. Gak ada itu. Dan tidak ada catatan juga di dalam Islam kenapa dia harus sunat. Tidak ada juga. Cuman ujuk-ujuk ada hadis mengatakan bahwa dia dikitan umur 90-an tahun dan dengan 9 kapak. Dari mana jalannya? Wallahu alam. Ya, kemudian 1 Korintus 5 ayat 5. Kita harus menyerahkan. Memang betul. Contoh, saya ambil Ahmad Deda. Ahmad Deda itu adalah orang yang sudah diserahkan ke dalam tangan iblis. Di dalam nama Yesus. Tujuannya apa? Agar nanti dia bisa diselamatkan rohnya. Tubuhnya binasa, rohnya bisa selamat. Ada enggak manusia yang satu orang pun di muka bumi ini yang tahu apa yang dilakukan Ahmad Dedat selama dia koma? Gak ada yang tahu. Hanya dia dengan Tuhan yang tahu. Makanya sangat ada kemungkinan dia ke surga. Bisa jadi ada. Kalau benar ada yang mendoakan dia, kayak saya doakan Julius. Saya serahkan ke dalam tangan iblis di dalam nama Tuhan Yesus. Agar apa? Siapa tahu satu hari nanti dia bisa mau ingat kepada Yesus. Rohnya bisa diselamatkan, tubuhnya binasa. Bukan berarti jalan kami ke surga harus diserahkan ke tangan iblis. Enggak. Itu untuk orang-orang yang mau bertobat. Serahkan aja tubuhnya. Artinya diserahkan tubuh, dia mulai sakit. Dia nggak mati mendadak. Karena ada kalimat diserahkan. Nah, ketika di dalam sakitnya, dia bisa bertobat, kita nggak tahu. Di dalam komanya, dia bisa mengakui Yesus, kita nggak tahu. Hanya Tuhanlah yang punya kuasa itu. Ya. Nah, sekarang mengenai iblis, Wafi. Wah, Tuhan menyetujui. Kan sudah aku bilang. Tuhan mengiyakan doanya iblis. Ada nggak Tuhan berbicara tentang hari akhir? Belum ada, karena awal orang baru diciptakan kok bicara hari akhir. Artinya iblis itu pandangannya jauh ke depan. Bahwa akan ada hari kiamat. Maka dia meminta tangguh. Sampai hari kiamat. Sementara Allah mengatakan apa? Apabila mereka ikut kau, maka mereka akan kumasukkan ke neraka. Buktinya sampai sekarang Adam nggak di neraka. Dia sudah bangkit, sudah di langit pertama. Kan itu iman Islam. Isyraq dan Mishraq ke Sidratul Muntaha. Di langit satu sudah dilihat Adam. Adam dalam kondisi mati apa hidup? Pernah saya tanyakan. Dalam kondisi hidup, bahkan Ibrahim berbicara. Musa. Musa kan bertanya, berapa kamu dapat ini? Musa sudah matilah. Dalam pengertian Islam kan Musa meninggal. Lah kalau ujung-ujung sudah hidup, ketika zaman Muhammad dan bertemu di Sidratul di langit kelima, keenam. Artinya apa? Kok nggak berakhir-akhir dunia ini? Siapa yang benar, Allah atau iblis? Yang benar iblis. Sampai hari akhir. Baca aja surat 7 itu. Saya nggak nambahin, nggak mengurangi. Itu yang bisa saya sampaikan. Silakan. Oke.
Kita baca ya, 1 Korintus 5 nomor 5. Begini, ini bukan kata saya, kata Paulus, kan begitu. Orang itu harus kita serahkan dalam nama Tuhan Yesus kepada iblis, ya. Jadi sebenarnya ini juga menunjukkan bahwa ajaran-ajaran Paulus ini banyak yang bertentangan dengan Yesus gitu loh. Yesus bilang A, Paulus bilang B. Yesus bilang C, Paulus bilang D. Yesus bilang Z, Paulus bilang X. Nah, ini menunjukkan bahwa ajaran ini di dalam Bible itu banyak ketidakkonsistenan. Kalau ajarannya saja sudah banyak ketidakkonsistenan, maka bagaimana konsep keselamatannya? Makanya di awal ketika saya bertanya, ketika ada orang pedalaman yang sama sekali tidak pernah mendengarkan berita Injil, apakah dia masuk surga? Ternyata jawabannya pakai Galatia 5. Nah, kalau pakai Galatia 5, Islam pun berarti selamat. Kalau pakai Galatia 5, Hindu pun selamat. Kalau pakai Galatia 5, berarti Buddha pun selamat. Kalau seperti itu, ngapain masuk agama Kristen? Kan begitu. Kalau memang keselamatan itu terpatok kepada Galatia 5. Nah, sedangkan Yesus sendiri, yang beliau datang untuk menggenapi hukum Taurat, dan ternyata apakah Paulus itu tidak melakukan hukum Taurat? Ya jelas lah. Apa contohnya? Kalau dia tidak melakukan hukum Taurat, kalau kita melihat konsep keselamatan di dalam hukum Taurat, contohnya seperti di dalam imamat, kalau ingin untuk menebus dosa, maka harus menggunakan korbanot yang berupa domba betina. Nah, korbanot yang dipergunakan untuk keselamatan menghapus dosa di dalam imamat 4 ayat 30-an itu ya, 32 kalau tidak salah, itu harus menggunakan domba betina. Ternyata di dalam perjanjian baru yang datang Yesus. Yesus itu kan bukan domba betina, domba jantan berarti kan. Dan yang termaktub terbunuh di tiang salib adalah Yesus. Berarti untuk menghapus dosa itu menggunakan domba jantan. Sedangkan di dalam hukum Taurat menggunakan domba betina. Apakah Yesus ini lupa dengan aturannya dulu? Karena Yesus diasumsikan adalah firman Tuhan. Pada mulanya adalah firman, firman bersama Allah, firman adalah Allah. Berarti kan dia adalah firman Allah itu sendiri. Dulu dia memberikan aturan di dalam perjanjian lama, di dalam Torah Musa. Kalau ingin menebus dosa, menggunakan domba betina. Ternyata yang datang malah Yesus. Seharusnya bukan Yesus yang datang, tapi pakai tak marbutoh, Yesusah. Ya, pakai kerudung. Kenapa? Karena domba betina. Kok yang datang malah jantan? Nah, ini kan ketidakkonsistenan di dalam sebuah ajaran keselamatan. Sehingga kita ragu terhadap keselamatan Bible itu. Sangat ragu sekali. Kalau kita kaitkan dengan 1 Korintus 5 nomor 5, orang itu harus kita serahkan. Kalimatnya menggunakan harus. Harus kita serahkan dengan nama Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus. Kepada siapa? Kepada iblis. Kepada iblis. Sehingga binasa tubuhnya, agar rohnya diselamatkan pada hari Tuhan. Dengan diserahkan kepada iblis, akan diselamatkan nanti di hari Tuhan. Beda dengan ajaran Yesus. Kalau Yesus cuma simpel mengatakan bahwa hidup yang kekal adalah mempercayai Allah satu-satunya Tuhan dan mempercayai Yesus sebagai utusannya. Simple. Percaya Allah sebagai satu-satunya Tuhan dan Yesus sebagai utusannya. Yohanes 13:16. Tidaklah utusan lebih baik daripada dia sang pengutus. Jadi mengakui bahwa Allah satu-satunya Tuhan, dia sebagai utusannya, selesai. Masuk surga, karena itulah kehidupan yang kekal. Lalu bagaimana dengan Paulus tentang ajaran dosa waris? Pernahkah Yesus mengajarkan tentang dosa waris? Tidak pernah, saudara. Tidak pernah. Karena pelajaran mengenai dosa waris itu murni asumsi dari Paulus sejauh yang saya baca dan yang saya pahami. Mentok-mentoknya Anda akan mengatakan Roma 5 nomor 12 adalah dalil adanya dosa waris. Padahal Yesus di dalam beberapa catatan murid-muridnya, Yohanes, Markus, Matius, Lukas, dan semuanya
tidak pernah menyampaikan dosa waris sedikit pun. Ketika ajarannya sudah simpang siur, maka bagaimana kita bisa percaya kepada konsep keselamatannya? Sedangkan Nabi Muhammad SAW simple. Satu, beriman kepada Allah. Dua, beriman kepada utusan-utusannya. Tidak boleh kita kafir kepada sebagian, beriman kepada sebagian, tidak boleh. Harus beriman semua. Di dalam surah An-Nisa ayat 150-151, tidak boleh kita itu nu'minu bi ba'di wa nakfuru bi ba'd. Kita beriman sebagian utusan lalu kafir kepada sebagian utusan yang lain. Kalau sampai satu saja utusan Allah itu dikafirkan, didustakan, maka ulaika humul kafiruna haqqo, maka dia jelas benar-benar orang kafir. Loh, sunat kok tidak masuk kepada rukun Islam? Sunat kok tidak masuk kepada rukun iman? Tidak semua yang masuk kepada rukun Islam itu adalah menjadi pokok agama di dalam Islam. Tidak semuanya. Banyak amaliyah-amaliyah yang lain, amal-amal yang lain yang tidak disebutkan dalam pilar-pilar agama Islam. Makanya Islam itu mengajari kita untuk menjaga keturunan. Itu tidak masuk dalam 5 ini. Menjaga keturunan. Wajib kita menjaga keturunan ini. Makanya zina diharamkan di dalam Islam. Tidak boleh berzina, tidak boleh poliandri. Islam menjaga akal. Akal harus dijaga agar selalu sehat. Makanya umat Islam diharamkan minum khamr, diharamkan menggunakan sabu. Umat Islam diwajibkan menjaga hifdzul mal, menjaga harta. Makanya mencuri, suap, dan lain sebagainya diharamkan di dalam Islam. Ini juga perkara penting. Tetapi kenapa kok tidak masuk kepada pokok agama ini, rukun Islam? Karena memang tidak seperti itu konsepnya, Mas Rudi. Tidak semuanya harus tersebut. Contoh seperti 10 hukum Taurat. Apakah semua perintah Allah itu termaktub dalam 10 hukum Taurat? Tidak juga. Banyak perintah-perintah Tuhan lain yang penting, tapi tidak masuk kepada 10 hukum Taurat. Apakah termasuk tidak penting? Ya penting juga ketika itu berkaitan dengan ketuhanan, keselamatan, dan lain sebagainya. Begitu cara memahaminya. Nah, sedangkan dosa waris saja, Mas Rudi, sejauh yang saya baca, entah kalau Mas Rudi menemukan ayatnya, dosa waris saja, saya tidak pernah menemukan Yesus mengajari dosa waris. Kenapa? Karena konsep di awal, di perjanjian lama, Mas Rudi, bahwa orang yang memakan buah pengetahuan itu akan mati, kan? Ternyata setelah Nabi Adam alaihi salam memakan buah itu, ternyata dia masih hidup 900 tahun. Nah ini kan sudah tidak konsisten. Lalu diajarkanlah tentang hukum dosa waris. Yang ngajari siapa? Paulus. Tidak pernah kita mendengarkan Yesus mengungkapkan tentang hukum dosa waris. Makanya kalau kita melihat ajaran Yesus alaihi salam atau Nabi Isa, itu simple-simple. Ya. Ajaran Nabi Isa itu simple-simple, Mahrudi. Meyakini Allah sebagai Tuhan, Dia sebagai utusannya, menghormati ayah dan ibu, berbuat baik, kedamaian, lemah lembut. Tidak seribet apa yang disampaikan oleh Paulus. Karena sehingga ketika Paulus, saya sampai curiga, saya mencari di dalam fakta-fakta sejarah, saya mencari di dalam buku-buku tentang sejarah. Sebenarnya Paulus ini anaknya siapa sih? Nama ayahnya itu siapa, kata saya. Kenapa dia itu menjadi sangat keren di dalam agama Kristen? Saya mencari nama ayahnya saja nggak ketemu itu. Dari kitab sejarah, Bible, semuanya nggak ketemu. Bahkan kalau kita buka di dalam buku tentang sejarah Alkitab yang ditulis oleh Karen Armstrong, bahwa Paulus sekali-kali tidak pernah menyangka bahwa surat-suratnya itu menjadi kitab suci. Tidak pernah menyangka. Kenapa? Karena Paulus meyakini Yesus akan datang waktu dia masih hidup. Itu bukan karya umat Islam, ya, karya umat Kristen. Karen Armstrong di dalam kitabnya Sejarah Alkitab itu mengatakan Paulus tidak pernah menyangka bahwa surat-suratnya ke Galatia, surat-suratnya ke Roma, surat-suratnya ke Efesus dan lain sebagainya itu sebagai kitab suci. Tidak menyangka. Kenapa? Paulus sendiri mengakui, Mas Rudi, di dalam 2 Korintus atau 1 Korintus kalau tidak salah, dia mengatakan bahwa apa yang dia sampaikan bukan berdasarkan dari firman Tuhan. Ingat, Paulus sendiri mengakui kalau surat-suratnya, apa yang dia sampaikan bukan berdasarkan dari firman Tuhan, kata Paulus. Berarti kan asumsi. Sedangkan dia tidak pernah ketemu dengan Yesus. Seperti itu. Sekian, silakan.
Oke, terima kasih. Ini jadi meluas ke dosa waris ya. Nanti mengenai dosa waris kapan waktu kita bahas tersendiri, tapi akan saya jawab juga nanti sedikit. Ya, saya mulai dari belakang aja mengenai Paulus. Paulus tidak menyangka surat-suratnya itu masuk ke dalam kitab suci. Ya wajar dong, karena kitab suci itu dikanon setelah dia wafat. Ya sama kalau saya bilang, sapi pun tidak menyangka bahwa nama sapi itu jadi nama di Quran, kan sapi betina. Kan itu jadinya. Pernah nggak sapi menyangka bahwa, masuk nama kami di dalam kitab suci? Kan nggak pernah. Karena yang menulis juga bukan sapi ya. Tapi ya sudahlah, itu namanya firman Tuhan dan diakui oleh orang Kristen. Kan ada kata Paulus mengatakan apa? Semuanya diilhami dari Tuhan ya. Kita nggak bisa menyangka. Kemudian ketika kamu bilang dia tidak pernah bertemu Yesus, pernah? Baca aja kisah para rasul itu. Jelas-jelas dikatakan kisah para rasul 9 ketika dia mau ke Damsyik, dia bertemu dengan cahaya sudah mengatakan aku adalah Yesus. Masa kami nggak percaya sama itu? Kan lucu. Karena memang Yesus kami pernah badannya bercahaya. Jadi kami mempercaya itu ya. Kemudian silsilah Paulus tidak diketahui. Justru silsilah Paulus, tanyalah orang Katolik Rom. Kalau saya memang lemah tentang hal itu. Karena yang paling mengetahui tentang hal itu adalah orang Katolik Rom. Tapi di Filipi 3 tadi kan dia sudah mengakui. Dia keturunan dari siapa? Benjamin. Nabi Muhammad ada nggak mengaku dari keturunan siapa? Nggak ada. Paling Abdullah bapaknya, Aminah ibunya. Ya, ada nggak diketahui dari keturunan siapa dia? Kalau masuk dari garisnya, ada nggak Nabi Muhammad mengatakan dia keturunan Ismail? Itu aja lah dulu. Kalau ini ada diakui, saya dari keturunan Benjamin. Artinya dia memiliki silsilah. Mana ada Al-Quran mengatakan inilah silsilah Nabi Muhammad? Tak ada juga. Bahkan dia lahir ayahnya sudah tiada. Kan begitu. Jadi ya kita kesampingkan itu karena kita tadi bicara keselamatan. Kemudian kamu mengambil imamat 4. Kamu tidak baca ayat 3-nya. Imamat 4 ayat 4 kamu ambil. Dia harus membawa lembu itu ke pintu kamar perjamuan. Dia harus meletakkan tangannya pada lembu itu dan menyembelih lembu itu. Apa nih ya, sebentar ya. Imamat 3 dulu kubacakannya. 4 ayat 3. Maka jikalau yang berbuat dosa itu imam yang diurapi sehingga bangsanya turut bersalah, harus dia mempersembahkan kebatuan karena dosa yang telah diperbuat seekor lembu jantan muda yang tidak bercela sebagai korban penghapus dosa. Bukan hanya domba, lembu pun bisa. Kalau bicara itu, Yesus merujuk kemana? Itu merujuk ke kisah Abraham. Ketika Abraham mau menyembelih anaknya, maka digantikan dengan seekor domba. Bukan di imamat ini. Kalau di imamat sudah berkembang lembu, sapi, burung merpati, banyak. Ya. Kemudian mengenai tadi menyerahkan ke dalam tangan iblis. Sejak semula kan Tuhan memang menyerahkan kami ke dalam tangan iblis. Baca saja Kejadian 3 ayat 14. Engkau menjadi binatang terkutuk. Dengan perut mula engkau jalar, makananmu adalah debu tanah. Selesai. Sudah diserahkan kami ke dalam tangan iblis. Kenapa bingung? Bahwa kami pun bisa mendoakan orang yang menghujat. Kan menghujat itu. Menghujat Yesus ke dalam tangan iblis, bisa. Gak ada yang apa. Tuhan kan sudah menyerahkan kita ke dalam tangan iblis. Di Al-Quran dikatakan, oh iya, iblis meminta, aku akan menyesatkan mereka dari kiri, kanan, atas, bawah, segala macam. Baca surat 7, apa kata? Oh silakan, memang tugas kau menyesatkan, katanya. Kata iblis, karena engkau menyesatkan aku, katanya. Kan sudah diserahkan kita untuk disesatkan iblis. Mana ada Tuhan tidak mengizinkan kita, dia tidak menyerahkan kita ke dalam tangan iblis. Bukalah ayatnya 1 dari Al-Quran kalau kau mampu. Kita ini memang sudah diserahkan ke dalam tangan iblis. Bahwa iblis akan merintangi kita dari jalan Tuhan. Mana dia bilang Tuhan? Ketika kau merintangi iblis,
Tidak boleh kau merintangi. Mana ada dilarang Tuhan? Tidak akan katanya. Ya. Kemudian mengenai dosa waris, nanti itu kita bahas tersendiri. Kemudian mengenai Adam. Adam memang mati satu hari kok. Kalau kamu tanya saya di mana Tuhan mengatakan itu, sudah jelas Tuhan berfirman kepada dia di dalam Taman Eden. Yang mana di dalam Taman Eden tidak boleh ada kematian, tidak boleh ada dosa. Maka selalu saya katakan, kalau kamu tanya, Taman Eden di sorga. Maka waktu Tuhan yang berlaku di situ, bukan waktu manusia. Satu hari Tuhan, Mazmur 90, sama dengan 1000 tahun di manusia. Maka ketika Adam berdosa, dia diusir dari sorga itu, disuruh keluar. Kemana? Ke bumi. Maka dia mati 930 tahun. Terpenuhi enggak? Terpenuhi. Pada hari engkau memakannya, engkau akan binasa. Satu hari Tuhan 1000 tahun manusia. 930 kurang 70 tahun lagi, baru satu hari Tuhan. Tidak sampai satu hari. Tapi andai kata Adam dibiarkan di Taman Eden, katakanlah ini hari pertama, hari kedua dia harus mati. Tapi faktanya juga gak diizinkan Tuhan berlama-lama di situ, disuruh turun langsung ke bumi. Maka umurnya 930 tahun waktu manusia, ya. Dan dia meninggal. Jadi tidak ada hukum Tuhan yang tidak terpenuhi. Nah, mengenai larangan 10 hukum Taurat, carilah dulu apa larangan yang belum dituliskan di dalam 10 hukum Taurat itu. Jangan kau bilang hacker, nah itu memang nggak ada. Ya, kalau komputer. Tapi penyesuaiannya hanya 10 hukum itu ada. Ya. Jangan bersaksi dusta. Jangan mengingini. Memang ada nabi yang mengikuti ini, nabimu mengikuti itu. Jangan mengingini rumah sesamamu. Kamu bilang memelihara hukum Taurat. Tahu nggak artinya jangan mengingini rumah sesamamu? Kita mengingini istri orang, nggak boleh. Daud contohnya dihajar Tuhan, marah Tuhan. Itu Tuhan baru sesungguhnya Tuhan. Kalau ada rajanya, nabinya yang berbuat dosa, dosa tetap dosa. Dihukum, dihajar. Bukan Daud dibela Tuhan. Turun ayat. Daud, karena kau adalah nabiku, semua bisa kau cap-cap. Kau mau mama orang, istri orang, gue gak ada gitu. Ya. Sudah itu memakan buah itu sudah ya. Nah, sekarang jalan kalian ke surga apa? Kamu katakan, wah melalui Filipi. Memang betul. Melalui Galatia 5 ayat 22-23. Tidak satu hukum pun menentang hal itu. Makanya aku bilang sama kau, kalau saya berbuat baik sebaik-baiknya, apakah saya bisa masuk surga Islam? Pasti kamu bilang tidak, karena saya sudah mendengar yang namanya Al-Quran. Dan saya menutup diri. Kan itu kau bilang, makanya saya kafir. Apakah adil? Makanya ada, kalau kita lihat di Facebook itu kan ada seorang bule memberi minum seorang anak apa itu? Apalah kata orang di situ? Dia tetap ke neraka karena dia Kristen. Kan lawak. Di mana keadilan Tuhan? Bahwa jalan ke surga melalui agama. Adil dong Tuhan kami, jalan ke surga bukan melalui Kristen. Mana ada dikatakan Kristenlah jalan keselamatan? Tidak ada itu. Dan itu tidak pernah saya bantah. Kalau ada teman-teman saya mengatakan, wah kalau nggak masuk Kristen tidak sampai ke surga, kucabe mulutnya. Karena tidak ada jalan di dalam Kristen, tidak ada jalan keselamatan, yang ada di dalam Yesus. Kenapa kami harus ikut Yesus? Karena kami tidak mampu melaksanakan 9 buah roh. Apa buktinya? Kami mati. Hanya satu orang yang mampu melaksanakan itu, siapa? Henok. Kami tidak mampu, mati artinya ada dosa. Lah dengan apa kami ditebus? Kalau kamu tanya saya pingin masuk Islam, tapi saya tidak temukan satu bukti orang yang sudah masuk ke surga. Tidak ada. Atas masa saya harus pengikut. Dengan apa saya mau diselamatkan? Maka saya baca Bible, ternyata ada keselamatan dalam Yesus. Matius 26 ayat 28. Darahku akan tertumpah bagi banyak orang sebagai pengampunan dosa. Wah, ini ada pengampunan. Ada enggak buktinya Yesus memasukkan orang ke surga? Ada. Yang disalib di sebelah Yesus. Makanya aku pilih jalan itu.
Kalau nggak ada bukti mana akan kupilih itu, ngapain? Bukti dulu baru janji. Jangan janji bukti nggak ada. Silakan Wafi, ini waktumu terakhir karena sudah 1,5 jam dan saya tidak akan menyangka. Silakan. Oke. Halo. Untuk dosa waris mungkin pertemuan selanjutnya berarti ya. Tidak dijawab sekarang berarti ya. Nah, mohon kan tadi Mas Rudi bilang gini, mana dari 10 hukum Taurat itu yang tidak disebutkan? Loh, kita kan sedang bahas itu justru. Seperti penebusan dosa di dalam imamat, itu tidak disebutkan di dalam 10 hukum Taurat. Padahal itu juga penting. Dalam penebusan dosa harus menggunakan, kalau domba berarti dombanya harus betina. Kalau Anda mengatakan dombanya itu lembu juga bisa. Loh, kita tidak sedang membahas lembu, Mas Rudi. Kenapa? Karena Yesus itu diwartakan, diberitakan di dalam Yohanes 1 nomor 29, pada keesokan harinya Yohanes melihat Yesus datang kepadanya dan ia berkata, lihatlah anak domba Allah. Ingat ya, Yesus itu tipologinya menggunakan domba, bukan lembu, Mas Rudi. Padahal kalau kita mau menggunakan domba, Mas Rudi, di dalam Imamat 4 harus betina kalau domba. Antum baca, Anda baca dari Imamat 4 itu ya, ayat 1 sampai 30-an itu, kalau pakai domba, maka dombanya harus betina. Kalau lembu ya iya memang ada yang jantan, ada yang betina. Tapi kalau pakai domba, dombanya harus betina, Mas Rudi. Sedangkan di dalam perjanjian baru yang datang malah Yesus. Yesus itu bukan betina. Dia itu laki-laki, berarti yang datang malah domba jantan, cediar, gitu Mas Rudi. Kemudian, ya, jalan keselamatan percaya bahwa Tuhan mati oleh ciptaannya. Ini kan sangat lucu sekali Mas Rudi. Kalau memang Mas Rudi berdalil Galatia 5 atau mendiskreditkan umat Islam, contohnya Islam tidak bisa masuk surga tanpa masuk Islam. Loh, di dalam agama Islam Mas Rudi, sudah berkali-kali saya katakan di awal, ketika dia tidak mendengarkan suara Islam, apa yang disampaikan utusan Allah, seperti para ulama, para rasul, para nabi, maka dia termasuk wa ma kunna mu'adzibin hatta naba'atha rasula. Dia tidak diadab, dia akan masuk surga Mas Rudi. Atau anak yang baru lahir, lalu dia mati. Kalau di dalam Kristen, anak yang baru lahir itu karena harus dibaptis dulu. Kalau baru lahir langsung mati, wah ini bahaya. Kenapa bahaya? Karena di dalam pemahaman Kristen harus dibaptis dulu bayi itu, baru dia terselamatkan. Sedangkan di dalam Islam enggak. Anak bayi yang belum balik, umur 5 tahun pun kalau belum balik mati langsung masuk surga di Islam. Dalilnya mana? Hadis sahih. Kullu mauludin yuladu 'alal fitrah wa innama abawahu yuhawidani wa yunassirani wa yumajjisani. Setiap anak yang baru lahir, apapun agama orang tuanya, dia lahir dalam keadaan suci. Ketika dia mati sebelum balik, maka jelas dia akan masuk surga Mas Rudi. Seperti itu. Mungkin Henok ya, tadi yang belum sempat saya bahas masalah Henok. Ya, Henok itu menurut Mas Rudi kan tidak beragama. Kalau menurut kita, Henok itu kan Nabi Idris. Henok itu kalau lihat dalam sejarah itu Nabi Idris. Anak-anaknya Nabi Adam, cucu-cucu Nabi Adam, dan menjadi kakeknya Nabi Nuh. Jadi Nabi Nuh itu punya kakek Henok. Kalau di kita itu Nabi Idris. Dia tak punya agama kok, tapi dia masuk surga. Loh ya iyalah, wan dijelaskan di dalam Bible Henok itu beriman kepada Tuhan yang benar. Kalau nggak punya agama tapi beriman kepada Tuhan yang benar, dia itu sudah bertauhid namanya. Itu namanya bertauhid, benar-benar mengimani. Karena ketika Henok terangkat imannya, kan begitu di dalam perjanjian lama, terangkat imannya lah, berarti dia beriman. Dia setia kepada Tuhan, kan begitu. Nah kalau beriman ya jelas lah masuk surga. Tapi tidak pernah mengenal Kristen, karena memang jauh jaraknya.
Seperti itu Mas Rudi. Dan terakhir, karena sudah 1,5 jam ya. Nah, kalau kita perhatikan Mas Rudi, dari awal sampai akhir, yang saya tangkap dari ungkapan Mas Rudi ini, bahwa keselamatan itu tidak harus dari jalur percaya kepada Yesus. Itu yang utama. Bisa melalui dengan Galatia 5, 22 dan 23. Berarti Mas Rudi mengakui umat Islam juga selamat masuk surga. Cuma mungkin surganya beda Mas Rudi ya. Kalau di surga kita banyak wanita cantik, bidadari, di tempat Mas Rudi malah nonton Tuhan yang kawin ya. Seperti di Wahyu 19 ya. Perkawinan anak domba itu berbeda. Kalau di surga kita yang menikah. Di surganya Mas Rudi, Tuhan Mas Rudi yang menikah. Ya, mungkin entah bagaimana cerita aslinya, nanti kita ketemu nanti kalau sudah di surga, apakah makan dengan makanan prasmanan atau pakai nasi jagung, saya tidak tahu. Yang penting ya seperti itu kalimatnya. Nah, sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Kalau ada kata-kata salah dari diri saya sendiri, kalau ada yang benar itu datang dari Allah Subhanahu wa taala. Akan dilanjut pada diskusi selanjutnya mengenai dosa waris. Oke, sekian Mas Rudi dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi Terima wabarakatuh. kasih, Wafi. Selamat malam. Nggak bisa turun sendiri ya. Kalau enggak. Kok keluar ya? Apa yang terjadi? Penalti lagi aku nih seminggu ya. Ya, kawan-kawan, itulah diskusi saya tadi dengan Wafi. Semuanya sudah saya jawab mengenai domba jantan itu kan saya bilang bukan di imamat tapi peristiwa Abraham. Ketika menyembelih anaknya maka digantikan, ya. Itu sudah ada saya jawab tadi dengan jelas. Kejadian 22 ayat 13 namanya domba jantan. Kenapa yang mau ditebuskan nyawa manusia? Kalau yang itu kan yang mau ditebus itu dosanya. Beda ya, nyawa manusia, nyawa kita ini yang mau ditebus. Kalau yang di orang itu kan bukan nyawa, dia tidak menebus nyawa orang lain, tidak ya. Itu sudah saya jelaskan ya. Dan mudah-mudahan besok kami bisa berdiskusi mengenai dosa waris. Dia melebar juga mengenai pernikahan anak domba Allah ya. Bukan pernikahan seperti itu. Ya, ini adalah pengantin wanita, pengantin prianya Yesus. Memang digambarkan seperti itu. Ya, tapi ya sudahlah. Saya bilang tadi saya tidak menjawab apa-apa lagi karena memang sudah terlalu lama ya kita berdiskusi sama dia. Semoga ada lagi yang pandai nih, Effendi, Arif Effendi, pintar nggak dia? Jadi selamat malam. Kamu Muslim apa Kristen? Monggo. Iya, selamat malam Bang. Halo. Ya. Malam. Suaranya kecil sekali, kuat bangkit. Bentar ya Bang. Apa namanya? Ada beberapa hal yang ingin saya tanyakan sebenarnya. Ya, tunggu sebentar, tunggu sebentar. Ku kasih kau waktu, ku siapkan dulu nih sebentar. Agak apa dia? Bentar ya. Sabar, sabar. Slow. Kawan-kawan yang di YouTube kita ganti judul dulu biar asik ya. Apa yang mau kau tanyakan, judulnya apa kawan? Sebenarnya Tentang apa? Sebenarnya gini ya. Nggak, judulnya dulu, judulnya biar ku buatkan judulnya sini. Saya tuh ingin menanyakan tentang seberapa sempurnanyakah esensi seorang Tuhan di dalam keyakinan umat Kristen. Oke. Tunggu ya, aku buatkan judulnya. Saya sudah paham. Bentar, diam dulu ya. Sabar.
Dikit aja. Oke, silakan. Begini. Silakan bertanya. Nanti kalau sudah saya bilang silakan, kamu bertanya. Kalau sudah kamu bilang silakan, saya menjawab. Biar kita tidak lomba-lomba kuatan suara. Silakan. Oh, siap Bang. Begini, di dalam kekristenan juga kan dikenal sebagai ilmu teologi atau ilmu berlogika. Artinya ilmu berlogika dalam beragama atau mengenali bagaimana agama dan mengenali Tuhan. Artinya mengenali agama dan ketuhanan, kayak gitu kan? Halo, Ya, bilang Bang Rudi? silakan. Ya, betul. Pertanyaannya seperti ini. Ada yang mengganjal di dalam pikiran saya tuh tentang kesempurnaan Tuhan, yang mana Tuhan dari umat Kristen itu diwujudkan ke manusia yang diturunkan ke dunia. Artinya dengan memiliki fungsi berwujud manusia dan fungsi seluruh tubuh manusia ya digunakan seperti layaknya manusia umum gitu kan. Tapi ada beberapa hal yang menurut saya itu Tuhan itu tidak memiliki kesempurnaan di sana, Bang. Ada contoh ya, untuk anggota-anggota tubuh yang lain seperti rambut jelas untuk melindungi dari panas dan lain sebagainya, oke lah. Untuk mata melihat, untuk mulut bicara, atau kalau dari mulut ke lambung makan setiap hari dan minum setiap hari. Nah, ada satu Aku ke arah mana nih, kelamin kan? Iya, itu yang jadi pertanyaan saya. Di manakah letak kesempurnaannya? Itu yang menjadi pertanyaan saya yang belum pernah bisa terjawab. Bahkan sering saya tanyakan itu dan nggak ketemu jawabannya kayak gitu. Oke. Sekarang saya mau menanya kau, apakah kesempurnaan Tuhan itu jika tidak punya kelamin? Oh, Silakan. bukan, Bang. Kalau kelamin jelas karena di situ bahwa menurut pandangan umat Kristen jenis kelaminnya itu laki-laki. Ya. Terima kasih kamu sudah mengatakan Tuhan itu sempurna, jelas kelaminnya laki-laki. Sudah, Oke. terus mau kau permasalahkan apa? Tuhanmu punya Begini. kelamin apa enggak? Oh, begini, Bang. Karena fungsional sebetulnya kan Tuhan dia berwujud ke dunia nih. Jelas memiliki. Jawab dulu, Tuhanmu punya kelamin apa enggak? Kalau di dalam Islam Tuhan Qul huwallahu ahad. Katakanlah Tuhan itu esa atau dan tiada bandingannya, Bang. Ya. Tidak. Dia punya kelamin enggak? Itu tanya saya. Jelas Tuhan esa. Artinya esa itu Aku tanya tidak ada Tuhan bandingannya. punya Kalau- kelamin apa enggak? Oh, sudah saya jawab, Bang. Di Islam itu Tuhan saya yang saya beragama Islam jelas Tuhan saya tuh esa. Jadinya esa tuh jelas kalau kita bicara kelamin itu ada bandingannya, Bang. Jadi Tuhan yang saya imani itu jelas tidak ada pembandingnya di dunia, di langit bahkan di bumi itu nggak ada, Bang, nggak ada dibandingkan. Oh begitu. Sudah Kita pernah tidak bisa membaca membayangkan. surah 6101? Coba buka dulu surah 6101. Ya silahkan Abang baca aja. Ya kamu yang baca, kamu muslim kok, gimana sih? Gini, Bang, dalam pertanyaan ini
jelas saya yang membuat pertanyaan. Paling tidak ada esensi dari abang menjawab dahulu gitu nah. Menjawab ya. Tuhan manapun di dunia ini selalu memposisikan diri seperti seorang laki-laki. Gak ada cerita. Kau baca surah 6101, bacakan terjemahan Indonesianya aja dulu ya. Kalau enggak kau bacalah baca Arabnya, terus kau ajarkan kan. Kalau enggak aku yang bacakan. Kau bilang silakan. Dia Allah pencipta langit dan bumi. Bagaimana mungkin dia mempunyai anak padahal dia tidak mempunyai istri? Dia menciptakan segala sesuatu dan dia mengetahui segala sesuatu. Di ayat itu kenapa Allah berfirman mengenai istri? Artinya dia menyamakan diri dengan makhluknya. Dia tidak beranak dan tidak beristri, Bang. Nah, kenapa harus dibilang beristri? Artinya dia ingin Kalau nggak dibilang bersuami atau tidak berapa gitu loh. Allah itu ingin menunjukkan esensinya sebagai Tuhan bahwa dia tidak ada pembanding di langit dan di bumi. Artinya tidak. Siapa bilang nggak ada pembanding? Kau baca surah 6 ayat 108, bisa nggak kau baca? Coba buka surah 6 108. Karena penonton banyak, jelas abang lah baca. Oke, aku bacakan ya. Ya, okay. Surah 6 108. Siap. Siapa bilang nggak ada pembanding? Nah, dijelaskan di sini. Nah, dan jangan kamu memaki sesembahan yang mereka sembah selain Allah. Artinya di sini Allah mengakui ada sesembahan lain. Sesembahan orang lain belum bukan itu Allah. Artinya kamu bilang nggak ada pembanding, buktinya dibilangnya ada sesembahan lain yang bukan Allah. Gimana sih? Gini, artinya seperti ini ya. Saya bacakan surat Al-Kafirun yang terakhir saja. Lakum dinukum waliyadin. Agamaku, agamamu. Jelas untuk agamaku. Artinya seperti ini, Bang. Surat yang ayat yang abang bacakan sebelum saya barusan itu jelas. Allah itu memberitahu kepada umatnya, kepada ciptaannya ini, janganlah kau saling menghina, karena hinaan itu akan dibalas hinaan, Bang. Jelas hinaan itu akan kembali terhina, karena Allah itu jelas memberikan sifat manusia itu sebagai yang dihina di situ siapa? Kamu jujur bicara, yang dihina di situ siapa? Kan sesembahan, aku baca. Jangan kau menghinakan, memaki sesembahan orang lain. Artinya Allah SWT mengakui ada yang seperti dia disembah juga, dan namanya bukan Allah SWT. Gimana sih kamu bilang tidak ada yang seperti dia? Itu ada sesembahan, diakui juga sama Allah. Kecuali Allah nggak mengakui, diakui. Bukan seperti itu konsepnya, Bang. Yang ini kita nggak sedang bermain kata loh, Bang. Ini bukan bermain kata di dalam surat Al-Kafir. Kalau kamu tidak mau bermain kata, lukum dinukum itu ya kamu turun. Agamamu kan untukmu. Ngapain kau masuk sini? Iya, ini kan jelas bertanya, Bang. Ini pertanyaan yang jelas ada konsep, ada ada yang mengganjal, jadinya harus saya pertanyakan. Jelas kan, Bang? Menurutmu kami punya sesembahan enggak? Menurut Allah SWT kami punya sesembahan enggak? Jelas, artinya begini. Nah, kalau sudah jelas, bro, artinya ada yang sama dengan Tuhanmu, sama-sama sesembahan. Jangan kau bilang nggak ada yang bisa disamakan dengan dia. Aduh, bahasa kau aja nggak ngerti kau apa yang kau ucapkan. Ini kalau saya baca ya, abang ini memutar kata, artinya untuk menghindari jawaban saya. Sebetulnya artinya orang beragama kan jelas harus pertama syaratnya berakal, Bang. Orang itu berakal untuk mengimani sesuatu. Orang beragama syarat pertamanya harus bertuhan, bukan berakal. Kalau nggak punya Tuhan dia nggak punya agama. Orang ateis itu berakal, tapi tak percaya Tuhan. Oh, oke. Ya.
Karena berakal dulu jelas. Orang yang menyembah Tuhan itu berakal. Paling tidak dia bisa berpikir. Berpikir dulu. Artinya dia harus mencari tahu dulu tentang kebenaran. Seperti saya nih, contoh. Tahu nggak kau syarat ada di dalam ajaran Islam? bagaimana, Ada satu orang yang bisa masuk mempromosikan surga sesuatu? langsung. Tahu nggak kau ada orang yang bisa masuk surga langsung ke dalam kerajaan surga? Gimana, Tahu nggak gimana? kau? Tahu nggak kau bahwa ada satu orang atau satu keadaan bisa memasukkan orang ke surga? Yakni apa? Tidak berakal atau dari lahir dia idiot. Maka dia tidak terkena hukum Tuhan. Baca itu ada itu. Ini kan konteksnya nggak seperti itu. Ini untuk yang mengenal agama loh Bang, yang saya bicarakan. Bang, orang Iya, orang gila. Dia mengenal agama. Baca itu. Tiba-tiba dia gila. Dia tidak terikat lagi hukum-hukum itu. Iya. Dia bisa ke itu kan surga. Apalagi anak-anak yang dari kecil. itu kan Aduh. Sosok bicara itu kan akal kau. untuk yang Ya nggak pernah berakal bisa aja bisa berpikir. masuk ke surga kalian. Itu kan untuk orang yang pernah berpikir, Bang. Artinya orang yang sudah gila ya biar gila. Ini untuk yang waras loh, Bang. Kayak saya kan sedang waras nih. Jadi saya Iya nanya, berarti kan orang-orang yang nggak berakal kan bisa masuk surga. Yang kau sepelekan. Lah kan? ini konteks ini yang sedang bertanya nggak sedang gila loh Bang. Nah, jadinya pertanyaan saya tuh jelas saya arahkan untuk itu karena Kristen tuh mengenal ilmu teologi, jadinya saya ingin menggunakan logika gitu nah untuk mengenal Tuhan. Logika seperti kau apa. nggak nyambung dari tadi. Tadi kau bicara kelamin, maka aku tanya Tuhanmu punya kelamin enggak? Iya, ini kan bukan bantahan, Iya. ini kan bukan jawaban, itu namanya sanggahan Bang. Jelas kalau abang ingin menjawab, dijawab dengan semampunya gitu nah. Dijawab dulu, bukan Ya kan membantah. sudah kutanya kau tadi, oke, aku bilang, apakah syarat Tuhan itu harus tidak punya kelamin? Kan begitu kutanya. Karena di Kristen tuh Tuhannya tuh diturunkan ke bumi loh Bang. Dia tuh menurut Kristen Tuhan turun ke bumi. Oke. Jelas kelaminnya Coba tuh kau wujudnya jelaskan sama laki-laki. kami. Kalau dia punya kelamin, apakah bukan Tuhan? Atau Tuhan itu tidak punya kelamin? Jelas Bang, itu apa namanya Tuhannya Kristen itu turun ke bumi dan dengan Aku wujud tanya kau dari tadi mutar-mutar di situ. Menurut Iya, kau, yang saya apakah tanyakan seperti Tuhan ini, itu Pak. tidak punya kelamin? Kalau dia punya kelamin bukan Tuhan? Jawab dulu itu. Pertanyaan saya nggak ke sana, arahnya kan sudah jelas pertanyaan saya nih Bang. Harusnya Tuhan tuh jelas sempurna gitu nah. Sempurna. Ya sempurna makanya aku dalam bilang semua sama hal. kau, apakah Tuhan kalau punya kelamin jadi tidak sempurna? Jelaskan sama kami dong, biar ku jawab sama kau. Misalnya kau bilang, Iya, oh Tuhan betul. itu sempurna kalau tidak punya Sebentar dulu, kelamin. Oke. Sebentar dulu. Itu nah kayak mata tadi saya bilang bisa melihat, mulut bisa makan dan lain sebagainya. Dan jelas saat Tuhan Kristen itu dengan kelamin laki-laki, jelas dia menggunakan kelaminnya kayak maaf, kencing dan lain sebagainya. Tapi ada yang menurut saya mengganjal. Pernahkah kelamin Tuhan digunakan maaf bersenggama atau berhubungan intim? Makanya aku tanya kau dari tadi, apakah Tuhanmu punya kelamin? Tidak kau jawab. Bukan Apakah tidak kesempurnaan jawab. Tuhan Tuh, itu kalau tidak punya kelamin? Tidak kau jawab. Tolong jawab dulu itu dulu. Baru aku jawab nanti itu. Silakan. Bang, Tuhan karena eksistensi Tuhan Allah itu Bang, dia tidak ada yang menyamakan yang di langit bahkan di bumi, tidak ada